Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jana Jadiraja, Nasbun akan menjelaskan perangkat keras komputer. Perangkat keras atau hardware adalah semua bagian fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Pada presentasi saya kali ini akan menjelaskan komponen utama dalam casing, media penyimpanan, perangkat input dan output, serta peripheral jaringan. Perangkat keras pada casing atau pusat pengolahan, casing atau CPU, unit pemrosesan sentral berisi komponenti yang mengendalikan seluruh sistem komputer. Komponen di dalamnya saling terhubung untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi secara real-time. Seperti Central Processing Unit atau CPU, otak komputer mengeksekusi instruksi program, melakukan perhitungan dan mengatur aliran data antar komponen. Memori atau RAM. RAM menyimpan data sementara saat program berjalan, menyimpan instruksi dasar yang permanen. Motherboard, papan utama yang menghubungkan CPU, memori, storage, dan peripheral, memfasilitasi komunikasi dan suplai daya. Video card and sound card. Untuk pengalaman visual dan audio yang baik, komputer sering memakai kartu khusus VGA, menangani pemrosesan grafis reading, gambar, video, dan game. Sementara sound card sinyal audio untuk speaker dan handphone. Pada komputer modern, fungsi ini sering terintegrasi di motherboard atau CPU, tapi kartu khusus tetap penting karena kinerja tinggi. Peranan VGA mempercepat pemrosesan grafis, mendukung resolusi tinggi, memperbaiki efek visual, dan meringankan beban CPU pada aplikasi grafis. Peranan sound card mengonversi data digital menjadi sinyal audio berkualitas, berguna untuk produksi musik, game, dan pemutaran multimedia. Media penyimpanan data, internal dan eksternal. Stroke menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan file. Penting memahami perbedaan antara internal dan eksternal. HDD kapasitas besar, lebih lambat, SSD lebih cepat, tahan goncangan. RAM menyimpan firmware dan instruksi dasar. Ini portable dan berguna untuk mencakup transfer file dan memperluas kapasitas tanpa membuka casing. Alat input mengirim data ke komputer. Alat input memungkinkan pengguna memberi pemerintah dan memasukkan data. Beragam perangkat input melayani kebutuhan berbeda, dari mengetik teks hingga menangkap audio dan gambar, memahami tiap alat, dan membantu memilih perangkat yang sesuai tugas. Keyboard. Keyboard itu adalah alat utama untuk mengetik huruf, angka, dan perintah. Tipe mekanik dan membrannya mempengaruhi kenyamanan dashboard. Mouse mengontrol kursor, memilih objek, dan menyediakan variasi posisi 4 penting untuk desain dan produktivitas. Perangkat multimedia mengambil suara dan gambar untuk konferensi, rekaman, dan produksi konten. Scanner mengonversi dokumen fisik menjadi file digital, berguna untuk arsip dan pengelolaan dokumen. Alat output menampilkan hasil pemrosesan. Perangkat output menyampaikan hasil kerja komputer ke penggunaan visual, cetak, atau audio. Pilihan output menentukan pengalaman pengguna, misalnya monitor resolusi tinggi dan proyektor untuk presentasi besar. Monitor biasanya menampilkan tampilan antarmuka,
gambar, dan video. Spesifikasi penting, solusi, refresh rate, dan warna. Dan printer itu biasanya mencetak dokumen dan gambar ke kertas. Jenisnya itu seperti dipilih berdasarkan kualitas dan volume cetaknya. Speaker itu mengeluarkan suara, audio digital penting untuk multimedia dan komunikasi. Dan proyektor memperbesar tampilan layar atau dinding untuk presentasi yang biasanya seperti di kelas atau di ruang rapat. Perangkat tambahan. Perangkat tambahan itu peripal memperluas kemampuan komputer, menghubungkannya ke internet, jaringan atau perangkat lain. Beberapa peripheral penting modern untuk akses internet, network card, dan koneksi LAN atau WiFi, serta perangkat USB untuk fungsi tambahan. Modem. Modem itu mentransmisikan sinyal penyedia layanan internet menjadi data yang dapat digunakan komputer. Network card memungkinkan koneksi ke jaringan kabel atau kabel, penting untuk akses internet dan berbagai sumber daya. Perangkat USB dan eksternal itu termasuk webcam, printer, flash disk, mudah dipasang, memperkaya fungsi komputer tanpa membuka casing. Cara kerjasama dari input ke output. Perangkat input menangkap data. CPU memproses instruksi menggunakan RAM. Hasil disimpan atau dikirim ke perangkat output. Motherboard memastikan jalur data dan daya. Sementara storage menyimpan data jangka panjang. Peripheral dan kartu khusus menambahkan kemampuan sesuai kebutuhan pengguna. Perawatan dan tips praktis. Merawat perangkat keras memperpanjang umur dan menjaga performa. Bersihkan debu secara berkala dari casing dan pendingin. Pastikan ventilasi dan pendingin cukup untuk CPU dan GPU. Backup data penting ke stok eksternal atau cloud. Perbarui driver dan firmware untuk kompatibilitas keamanan. Kesimpulannya, perangkat keras membentuk tulang punggung pengalaman komputasi. Setiap komponen punya peran spesifik, namun saling bergantung. Langkah berikutnya untuk pembelajaran, buka casing dengan panduan untuk mengidentifikasi komponen fisik. Praktik pemasangan pergantian perangkat non-insentif. Terima kasih. Sekian dari saya penjelasan berikut. Terima kasih penjelasan dari saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.